Marilah kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim dan Maha Belas Kasih, kami ingin merenungkan dan menghayati karya penebusan yang telah dilaksanakan Putra Tunggal-Mu melalui misteri perjalanan salibnya. Perkenankanlah kami menapaki jalan salib Putra-Mu itu, agar kami mampu menyadari dan meneladani semangat pengorbanannya untuk terlibat secara aktif mengupayakan perbaikan dan pembenahan tempat kami berziarah bersama sebagai sebuah proses pendalaman menuju gerakan dan mencapai pertobatan ekologis, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kebenaran dan fakta bisa diputarbalikkan demi kepentingan pribadi, sehingga keputusan tak lagi berpihak pada keadilan sejati. Demikian pula yang dialami Yesus. Pilatus menyatakan Yesus tidak bersalah. Namun Yesus tetap dijatuhi hukuman mati. Yesus diberlakukan tidak adil. Namun menerima keputusan itu dengan rela, rendah hati dan cinta. Itulah ajaran cinta kasih yang sejati. Cinta yang disertai kerelaan berkorban, meski diperlakukan tidak adil, namun tetap menerima dengan ikhlas. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menerima hukuman mati demi belas kasih-Mu yang tak terperi bagi kami pendosa, tidak tahu dan tidak tahu diri. Terutama ketika kami telah merusak ciptaan dengan dalih sebagai penguasa bumi. Engkau tidak menghukum, tetapi Engkau tetap mengasihi dan mengampuni kami. Ajarilah kami menghayati cinta yang rendah hati dan rela berkorban serta keberanian menyangkal diri, mengikuti jalan salib-Mu demi menciptakan keadilan sosial serta kelestarian lingkungan, membangun gerakan pertobatan ekologis. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian yang kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Keputusan pengadilan atas hukuman salib harus segera dilaksanakan. Yesus harus menjalaninya dengan memikul salibnya sendiri. Salib lambang kehinaan yang nanti jadi tumpuan taktanya adalah tanda adanya tindakan solidaritas dan rasa senasib terhadap derita seluruh ciptaan.
Inilah ajaran cinta tentang kesetiakawanan ajaib dari Allah yang kudus, yang ingin jadi sahabat manusia yang berdosa. Marilah kita berdoa. Yesus, ampunilah kami, seringkali kami Semoga teladan mengubah pola pikir kami untuk berani setia terhadap tanggung jawab kami, merawat bumi sebagai saudara tua yang telah memberi sumber kehidupan. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ketiga. Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Kelelahan sudah mendera tubuh Yesus. Kekuatan fisiknya mulai menurun. Sementara jalan menuju puncak Kalvari semakin menanjak. Beban salib yang begitu berat menindih pundaknya. Yesus jatuh pertama kalinya di bawah salib. Yesus sadar bahwa ia harus menyelesaikan tugasnya. Ia pun segera bangkit dan kembali memikul salibnya. Inilah teladan semangat pantang menyerah, ajaran cinta yang teguh tak tergoyahkan oleh derita dan kesakitan. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, seringkali kami tidak berani segera bangkit ketika jatuh ke dalam dosa. Berilah kami daya kekuatan-Mu, agar kami pun berani segera bangkit dari keterpurukan dan kelalaian kami dalam merajut persaudaraan dan persahabatan sejati dengan seluruh alam ciptaan-Mu. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian yang keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Pertemuan Yesus dengan Maria bundanya sungguh sangat mengharukan dan menggetarkan. Pertemuan dua hati yang tertikam tombak dan bila pedang, dua tatapan mata yang penuh kesempurnaan dalam kasih. Pertemuan anak Allah dengan ibu lemah lembut, pemberi tubuh rapuh insaninya. Seakan Maria berkata, "Engkau pasti kuat anakku." Dan seakan Yesus menjawab, "Ibu, aku tahu engkau di dekatku." Dua hati dari dua hamba yang taat kepada kehendak Allah telah menyatu.
pertanda aliran rahmat penebusan segera tiba dan tidak mungkin ditarik kembali. Itulah penghiburan surgawi yang paling didambakan umat manusia yang terus bergulat dengan derita dan maut karena sulit untuk setia dan taat. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami seringkali tidak setia dan taat, walau hanya karena kesesakan kecil dalam hidup. Bundamu Maria telah mengajari kami bagaimana bersatu dengan penderitaan. Semoga kami mampu peduli terhadap sesama, terlebih mereka yang lemah, miskin, dan tidak punya teman. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Kau telah menebus dunia. Tenaga Yesus mulai terkuras habis, badannya gemetar dan kakinya mulai goyah. Sepertinya Yesus tak kuat lagi memanggul salib. Para serdadu memaksa Simon dari Kirene untuk menolong memanggul salibnya. Simon tak kuasa menghindar, namun nasib hina ini tentu akan menjadi jalan baginya beroleh rahmat dekat Tuhan. Inilah ajaran supaya kita tidak malu punya Mesias yang dihina, sebab disitulah letak jalan kemuliaan bagi yang ikut hukum kasih Kristus. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami karena kami sering tidak rela membantu sesama, terlebih yang tidak kami kenal, yang miskin dan tidak bisa membalas kebaikan. Bantuan yang kami berikan sering hanya karena pamrih dan menghitung untung rugi. Gerakkanlah hati kami agar kami mampu membantu sesama dengan kasih yang tulus, memperbarui komitmen diri dalam menjawab isu kemanusiaan yang mendesak terhadap kemiskinan dan keadilan sosial, seraya membangun gerakan pertobatan ekologis. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian yang keenam, Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Veronika tergerak hati melihat penderitaan Yesus. Walaupun menghadapi resiko diusir dan dipukul, Veronika memberanikan diri mendekati Yesus dan menyeka keringat pada wajahnya. Veronika mendapat ucapan terima kasih Yesus berupa gambar wajahnya pada kain itu. Itulah teladan keberanian tak terperi demi kasih sejati
ia rela masuk dalam kesulitan besar penuh risiko. Namun balasan rahmat Tuhan jauh lebih besar sukacitanya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami tidak memiliki hati bernyali untuk menolong orang lain, karena tak berani mengambil risiko. Karena kami pun ingin mencontoh Veronica, dan mengambil putusan untuk tetap mengulurkan tangan. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian ketujuh. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Pertolongan Simon dari Kirene hanya untuk sebentar. Yesus harus kembali memikul salib yang berat itu. Dengan segera kondisi tubuhnya kembali menurun. Yesus jatuh kedua kalinya. Lebih menyedihkan dari yang pertama. Demi cinta sejati pada Bapa dan manusia yang ingin ditebusnya, ia berusaha tidak akan berhenti sampai tuntas misi sucinya. Mencintai manusia sehabis-habisnya. Itulah teladan kasih yang berkanjang sampai akhir. Korban yang dipersembahkan sampai habis demi kita semua. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami. Betapa mudahnya kami mengeluh, padahal salib yang kami pikul sangatlah ringan bila dibandingkan dengan salib-Mu. Anugerahkanlah pada kami semangat tidak kenal lelah dan tak mudah menyerah dalam tugas melihkan dan melestarikan keutuhan cipta yang bukan semata-mata didorong oleh adanya kerusakan lingkungan hidup, tetapi merupakan pengembang iman akan Allah Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan. Anugerahlah kami iman yang hidup dan penuh kasih, menjadi dasar spiritualitas atas segala upaya untuk mendatangkan keselamatan bagi semua ciptaan. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Dan tekun bagi Engkau dan semua. Perhentian yang ke-8. Yesus menghibur perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Perjalanan salib Yesus sungguh menggugah hati banyak orang, terutama kaum perempuan. Di tengah kesakitan dan penderitaan yang dialami, Yesus menghibur dan menasehati mereka agar jangan menangisi dirinya, melainkan menangisi diri dan anak-anak mereka.
Sebab bagi Yesus, mereka dan kitalah yang butuh pertolongan dan keselamatan. Derita Sang Penebus adalah sili yang paling layak bagi hukuman yang seharusnya ditimpakan pada diri kita. Itulah ajaran Yesus. Ia lebih menghargai karya belas kasih dan amal bakti daripada kata-kata dan air mata kesedihan dan keharuan. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, cinta kasih-Mu sungguh mengatasi segala pikiran manusia. Ampunilah kami yang lemah dan rapuh ini. Seringkali kami tidak mampu memahami kasih-Mu yang mendalam. Terkadang tugas dan perutusan yang kami lakukan hanyalah sekedar pencitraan. Gerakkanlah hati kami supaya tidak hanya berhenti pada ratap tangis penyesalan, namun membuktikannya secara nyata dalam usaha pembaharuan diri yang dijiwai semangat ekologis. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sisa-sisa tenaga Yesus tidak mungkin lagi menyangga beban salib yang berat. Ia jatuh lagi, badannya hancur, dengan banyak luka menganga. Darah segar bercucuran di sekujur tubuhnya, bercampur peluh. Tetapi untuk ketiga kalinya, ia bangkit lagi. Ia teruskan berjalan memanggul salib. Walau semakin tertati-tati, wajah bersimbah peluh dan darah. Inilah perjuangan dan kerja dari daya cinta yang menghidupkan, semangat berani mati demi kehidupan mulia segenap penghuni semesta. Marilah berdoa. Ampunilah kami, betapa seringnya kami mengalami keputusasaan. Tak kala kami harus menerima kegagalan dalam hidup ini. Anugerahilah kami semangat pantang menyerah dan tidak mudah putus asa bila berhadapan dengan masalah berat dan berisiko korban. Semoga kesetiaan-Mu memampukan kami setia dalam pengharapan padamu yang tak akan pernah mengecewakan kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, setia dan tekun mengabdi Engkau dan Perhentian yang ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Penderaan yang ditimpakan pada Yesus bukan hanya penyiksaan badan, tetapi juga penyiksaan batin. Yesus dipermalukan di hadapan orang banyak.
Pakaian penutup badannya pun ditanggalkan. Harga dirinya dihancurkan. Hak perlindungannya diabaikan dan tiada seorang pun yang peduli apalagi menolongnya. Ia dibiarkan seorang diri menanggung segalanya. Inilah cinta seorang abdi yang mengosongkan seluruh keagungan demi mengambil rupa hamba dari para hamba sampai ke tingkat yang paling hina. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami karena seringkali kami pun menelanjangi sesama kami dengan menceritakan kejelekannya dan menghakiminya. Bantulah kami ya Tuhan dalam menghormati hak dan martabat kemanusiaan. Gerakkanlah hati kami untuk tidak membuang muka kepada saudara kami yang lapar dan haus, yang dalam tenda-tenda pengasingan, yang berada dalam penjara, yang sakit dan menderita, para lansia yang kesepian, serta mereka yang berkebutuhan khusus dan membutuhkan sapaan. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian ke-11. Yesus dipaku dan disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dengan salib suci Kau telah menebus dunia. Penderitaan Yesus kian memuncak. Tanpa rasa iba dan kasihan, para serdadu memaku tangan dan kakinya pada palang penghinaan. Setiap palu diayunkan menempa paku, darah segar bercucuran dari nadi-nadi Yesus, pertanda bahwa sakrat maut semakin dekat menjemput. Yesus yang terkulai tak berdaya berdoa bagi mereka, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itulah teladan pengampunan yang sejati, tak pernah memperhitungkan kesalahan orang, tidak menghitung untung rugi dalam kebaikan, dan tetap berdoa bagi yang menghina dan mengutuk. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena kedekilan hati dan dosa kamilah Engkau disalibkan. Kami seringkali menyalibkan sesama dengan penghinaan, kemarahan dan caci maki, sering mempermasalahkan dan mempermalukan mereka di depan umum, serta kurang menghargai dan menghormati mereka sebagai saudara sendiri. Berilah kami rahmat-Mu untuk bisa belajar menjadi rendah hati serta bertobat, bukan sekadar menyesali diri dengan kata dan air mata, tetapi berubah dan tidak mengulangi perbuatan dosa, perubahan sikap batin yang terwujud dari tindakan. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun Engkau dan semua. Perhentian ke-12, Yesus wafat disalib.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Kelelahan selama memikul salib, tekanan penderitaan jasmani dan rohani yang tak terperikan, cucuran darah yang mengalir saat paku menembus tangan dan kakinya, ditambah lagi kesengsaraan selama 3 jam tergantung di atas salib. Semua itu mengakhiri secara total kekuatan tubuh jasmani Yesus. Kira-kira pukul 3 sore, Yesus wafat. Biji gandum harus jatuh ke tanah dan mati. Semesta menjadi sunyi, ikut berduka karena wafat Sang Pencipta.